SD Bahagia dikenal sebagai sekolah yang tertib dan teratur. Administrasi berjalan baik, jadwal rapi, dan kegiatan terlaksana sesuai aturan. Namun, di balik itu, pembelajaran di kelas terasa berjalan seperti biasa. Murid-murid mampu mengerjakan soal, tetapi belum banyak yang berani bertanya, berpikir kritis, atau menyampaikan pendapat. Setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan pembelajaran, Pak Budi, Kepala Sekolah, menyadari bahwa sekolah perlu bergerak maju menuju pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Hari ini, setelah rapat bersama Dewan Guru, dimulailah sebuah percakapan penting yang menjadi awal perubahan di SD Bahagia. Selamat siang, Ibu Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu setelah rapat tadi. Saya ingin mendengar tanggapan tentang rencana pembelajaran mendalam yang akan kita terapkan di SD Bahagia. Pak Budi, ngapunten. Saya ingin jujur. Saya kan sebenarnya sudah lama mengajar. Metode saya selama ini juga berjalan sangat baik. Anak-anak lulus dengan nilai yang cukup. Mengapa kita harus mengubahnya lagi? Saya juga penasaran, Pak. Ide ini menarik, tapi bagaimana dengan waktu dan administrasi kami? Kalau saya, Pak, saya tuh merasa anak-anak itu butuh pembelajaran yang lebih aktif. Mereka itu kan cepat bosan kalau hanya mendengar. Terima kasih atas kejujurannya, Bu Siti. Perubahan ini bukan berarti metode lama itu salah. Justru pengalaman Ibu adalah kekuatan untuk sekolah kita. Ya, saya takut, Pak. Kalau mencoba metode yang baru, nanti hasilnya takut tidak maksimal. Tidak apa-apa, jika belum langsung berhasil, kita akan belajar bersama. Tidak ada yang saling menyalahkan. Maksudnya belajar bersama seperti apa, Pak? Kita akan membentuk komunitas belajar guru. Setiap minggu melalui Zoom atau tatap muka, kita diskusikan tentang tantangan di kelas dan mencari solusi bersama berdasarkan data hasil belajar murid. Pak, beban administrasi sering membuat kami sulit fokus mengembangkan pembelajaran. Saya sudah mengevaluasi itu. Beberapa laporan akan kita sederhanakan. Kita fokus utama kita adalah kualitas belajar murid. Kalau begitu, saya ingin mencoba proyek kecil di kelas 3 tentang menjaga kebersihan rumah. Luar biasa, Bu Rara. Itu contoh pembelajaran bermakna. Kalau begitu, saya juga akan mencoba diskusi kelompok kecil di kelas 6 untuk pelajaran IPA. Tapi saya ingin berbagi pengalaman dulu sebelum memulai, nggih Pak, nggih? Itu langkah awal yang baik, Bu. Kita mulai dari satu perubahan kecil. Kalau saya akan mencoba proyek lingkungan sekolah di kelas 5, Pak. Saya juga masih belajar. Saya bukan yang paling tahu. Tetapi saya ingin kita tumbuh bersama. Tujuan kita sederhana. Pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi anak-anak SD Bahagia. Baik, Pak. Demi murid-murid kita, saya akan siap untuk berkembang. Saya juga, Pak. Mari kita mulai ya, Pak. Terima Bersama-sama. kasih. Inilah awal perubahan budaya belajar di sekolah kita.
Perubahan tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Terkadang perubahan lahir dari percakapan, keberanian untuk mendengar yang jujur, dan dari kemauan untuk belajar bersama. Di SD Bahagia, transformasi pembelajaran tidak terjadi karena perintah, tetapi karena kolaborasi. Kepala sekolah bukan sekedar pengelola, melainkan pemimpin pembelajaran. Guru bukan sekedar pengajar, tapi pembelajar sepanjang hayat. Kita sekolah membangun budaya refleksi, kolaborasi, dan keberanian mencoba. Maka, muridlah yang akan merasakan dampaknya. Dari langkah kecil hari ini, masa depan yang lebih baik akan disiapkan.